Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang, perkenalkan saya Igede Bambang Wahyudi, STMT, seorang dosen di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Home base saya berada pada program studi Manajemen Proyek Konstruksi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran yang saya gunakan sebagai pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering kita kenal sebagai PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Jadi mata kuliah yang akan saya bawakan adalah mata kuliah pengadaan barang dan jasa dengan bobot 3 SKS. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering kita kenal sebagai PDD UKT-PT dan khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Jadi video ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen atau Serdos. Mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah kepakaran saya yang saya ampu selama kurang lebih 2 tahun terakhir dengan bobot SKS yaitu 23 SKS. Mata kuliah ini pada umumnya hampir sama dengan mata kuliah yang lain, yaitu dengan 17 kali pertemuan, di mana 15 kali pertemuan diantaranya adalah tatap muka dan 2 pertemuan yang lain adalah UTS dan UAS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Perkuliahan dilaksanakan secara luring atau tatap muka langsung yang digunakan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, yang dimana biasanya proses tanya jawab itu dilakukan pada awal atau akhir pertemuan perkuliahan. Dalam metode ceramah saya memberikan materi yang tersistematis dan terukur agar capaian pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dan pada saat proses pembelajaran saya juga memberikan ruang interaksi antara dosen dan mahasiswa sehingga pembelajaran bisa lebih dinamis dan interaktif. Komponen penting dalam penilaian yang saya lakukan ada 7 komponen yang saya terapkan, yaitu yang pertama kuis, kemudian tugas individu, kemudian tugas kelompok, kemudian UTS, kemudian UAS, kemudian presentasi, dan yang terakhir adalah sikap dan perilaku, di mana masing-masing bobot tersebut yaitu dengan kuis 10%, tugas individu 15%, tugas kelompok 20%, tugas presentasi itu 10%, UTS itu 15%, UAS itu 20%, dan sikap dan perilaku 10%. Adapun deskripsi singkat dalam mata kuliah ini adalah mata kuliah pengadaan barang jasa adalah mata kuliah utama yang berdasarkan dengan Perpres 12 tahun 2021 yang dimana akan mendalami terkait dengan proses tender pada pengadaan barang jasa konstruksi. Materi-materi yang meliputi pada mata kuliah pengadaan barang jasa ini diantaranya dari konsep pengadaan barang dan jasa, kemudian garis-garis besar pengadaan barang dan jasa, kemudian para pihak atau pelaku utama pengadaan barang dan jasa, kemudian bagaimana menyusun dokumen tender untuk proses pengadaan barang jasa konstruksi, dan menyusun dokumen penawaran pada pengadaan barang dan jasa konstruksi. Hasil akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menyusun dokumen tender dan dokumen penawaran khususnya pada pengadaan barang dan jasa konstruksi itu sendiri. Adapun capaian pembelajaran dari program studi manajemen proyek konstruksi yaitu yang pertama berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, kemudian mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelola proyek berbasis IT untuk mencapai efisien dan produktivitas yang optimal, kemudian mampu menerapkan dasar-dasar etika kerja yang berhubungan dengan tingkat kerja yang harmonis, kemudian mampu menyusun rencana anggaran biaya berbasis konstruksi, baik IT, sehingga menghasilkan estimasi biaya yang akurat. Kemudian adapun
capaian pembelajaran pada mata kuliah pengadaan barang dan jasa adalah yang pertama itu mampu menguasai garis-garis besar di pengadaan barang dan jasa, baik dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan khususnya di pengadaan barang dan jasa konstruksi. Kemudian mahasiswa mampu dituntut untuk menyusun dokumen tender pada pengadaan barang dan jasa konstruksi. Kemudian mahasiswa juga disyaratkan atau diharuskan mampu menyusun dokumen penawaran pada pengadaan jasa konstruksi. Kemudian adapun sub CPMK pada mata kuliah pengadaan barang dan jasa konstruksi adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mencermati terkait dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, khususnya barang dan jasa konstruksi. Kemudian mahasiswa diharapkan mengetahui siapa saja pelaku-pelaku pengadaan barang dan jasa, khususnya pada pengadaan barang jasa konstruksi. Kemudian mahasiswa dituntut menyusun dokumen tender dan tahapan-tahapan dokumen tender berupa RAB, kemudian HPS, kemudian time schedule, kemudian rencana keselamatan kerja, yang dimana semua itu adalah bagian dari dokumen tender itu sendiri. Kemudian mahasiswa juga pada sub CPMK diwajibkan mampu menyusun dokumen penawaran yang dimana terdapat surat penawaran, baik menyusun jaminan pemeliharaan pekerjaan yang ada pada pengadaan barang jasa konstruksi tersebut. Demikianlah deskripsi dari mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Untuk melihat langsung bagaimana proses pembelajaran, berikut adalah sebuah video dari mata kuliah pengadaan barang dan jasa dalam proses belajar mengajar yang pada saat tersebut dilaksanakan pada pertemuan kedua yang membahas tentang garis-garis besar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selamat siang ya. Jadi sekarang kita masuk ke pertemuan kedua terkait dengan mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Kita refresh untuk pertemuan sebelumnya ya. Untuk terkait pertemuan sebelumnya, pengenalan pengadaan barang dan jasa, saya ingin tanyakan terkait materi yang sebelumnya, yaitu apa itu pengertian pengadaan barang dan jasa. Coba M. Yani ya, M. Yani silahkan. Kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Oke. Baik, jadi sesuai dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, jadi itu ya, kementerian atau kegiatan pengadaan barang jasa itu dilakukan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, yang dananya dibiayai oleh APBN dan APBD. Jadi APBN itu adalah anggaran pembelanjaan negara, APBD itu adalah anggaran pembelanjaan daerah. Ya. Lanjut. Nah, terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa atau garis-garis besar proses pengadaan barang dan jasa itu ada 3 tahap ya. Jadi ada tahap perencanaan, ada tahap persiapan. Nah, di tahap perencanaan itu ada beberapa tahapan yang dilakukan sampai pengadaan barang dan jasa itu dianggarkan, ya, dianggarkan baik secara penganggaran maupun secara pengadaan secara swaklola gitu ya. Jadi di perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan, gitu ya. Jadi setiap pengadaan barang dan jasa itu harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan, gitu ya. Misalnya kita ingin membutuhkan gedung, misalnya kan di Politeknik ini ingin membutuhkan satu gedung atau beberapa ruangan untuk ruang kuliah, gitu ya. Jadi kita harus dimulainya dari identifikasi kebutuhan. Jadi caranya memulai, misalnya teknik sipil gitu membutuhkan 4 ruang kelas tambahan, gitu kan. Berarti kan harus membangun gedung baru, gitu kan. Nah, identifikasinya adalah mulai dari tahun penerimaan sebelumnya mahasiswa itu ya, tahun penerimaan 2 tahun sebelumnya, atau penerimaan yang sedang berjalan, gitu ya. Jadi dari analisa kebutuhan itu bisa disimpulkan untuk teknik sipil itu membutuhkan beberapa ruangan atau beberapa gedung untuk kebutuhan perkuliahan mahasiswa, itu contohnya ya. Nah, itu salah satu jenis identifikasi kebutuhan. Kemudian ada juga yang namanya penetapan barang dan jasa. Nah, penetapan barang dan jasa itu ditetapkan dia pengadaannya berupa apa.
Jadi kan ada beberapa jenis pengadaan, sebelumnya pernah saya bahas, itu ada pengadaan barang, ada pengadaan konstruksi, ada pengadaan jasa konsultansi, ada pengadaan jasa lainnya. Ya. Nah, dia tergolong yang mana? Kemudian ada cara pengadaan, jadwal pengadaan, dan penganggaran pengadaan. Itu sampai anggarannya dimunculkan di ada yang namanya aplikasi Sirup. Sirup itu adalah sistem informasi rencana umum pengadaan. Jadi dianggarkan di aplikasi Sirup tersebut. Itu dianggarkan oleh Politeknik Negeri Bali. Ya. Misalnya. Kemudian ada tahapan persiapan. Nah, persiapan ini ada 2 tahap. Ada berupa swaklola, ada berupa penyedia. Itu ya. Nah, ada persiapan swaklola itu juga dibagi ada beberapa tahap proses sampai dia menyusun RAB. Kemudian di persiapan melalui penyedia ada juga beberapa proses sampai dia menyusun yang namanya menetapkan spesifikasi teknis KAK dan menetapkan jaminan. Jadi mungkin ini penyedia ini melalui proses tender ya. Jadi kalau swaklola itu tidak melalui proses tender, kalau penyedia itu melalui proses tender. Misalnya di jasa konstruksi gitu ya. Jasa konstruksi kita ingin membangun sebuah gedung, itu kita harus menetapkan APS dulu apabila persiapan pengadaannya melalui penyedia. Kemudian menetapkan yang namanya rancangan kontrak. Nah, dapat rancangan kontrak mata kuliah manajemen konstruksi. Nah ya, belum ya. Oke. Kemudian menetapkan spesifikasi teknis dan KAK. Dan menetapkan uang muka dan jaminan uang muka. Nah, itu salah satu proses tahapan di pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kalau swaklola itu sampai dengan menyusun RAB. Nah, kalau swaklola itu contohnya open house. Ada yang pernah ikut kegiatan open house? Nah, itu kalian kan menyusun yang namanya sasaran, penyelenggara, kemudian rencana kegiatan, sampai kalian menyusun RAB, kan gitu kan? Nah, itu namanya salah satu proses pengadaan secara swaklola. Itu sudah kalian lakukan kalau kalian pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus. Itu salah satunya. Ada lagi salah satunya, kalau di bidang konstruksi, misalnya pernah dengar dana desa. Pernah ya, dana desa. Nah, itu salah satu proses pengadaan secara swaklola. Jadi, desa mendapatkan dana dari pemerintah pusat, tapi yang mengerjakan adalah masyarakat. Mungkin pernah nggak bikin jalan di desanya itu kan. Masyarakat yang bekerja bergotong royong, tapi dana dikeluarkan oleh desa. Nah, itu salah satu proses persiapan secara swaklola gitu ya. Itu contohnya. Kemudian di pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan itu juga dibagi menjadi 2. Ada swaklola, ada penyedia. Jadi swaklola itu juga dibagi, ada 4 tipe ya. Tipe 1 sampai tipe 4. Nah, nanti itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terkait dengan tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Kemudian pembayaran sampai dengan bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban secara swaklola. Nah, kalau tender atau pelaksanaan melalui penyedia, tender itu ada pelaksanaannya, prosesnya pemilihan. Kemudian ada yang namanya kontrak. Kontrak ada dapat kontrak itu ada di proses pemilihan melalui penyedia. Sampai tadi sesuai dengan pengertian pengadaan barang jasa sampai dengan serah terima pekerjaan gitu ya. Nah, inilah salah satu garis-garis besar proses pengadaan barang jasa di pemerintah gitu ya. Karena oke, kita lanjut ya. Sorry. Nah, kemudian ruang lingkupnya apa saja? Nah, sesuai dengan Perpres nomor 12 2021, jadi ruang lingkup pengadaan barang dan jasa itu ada 3 ya, dari institusi pelaksananya yang tadi sesuai dengan sesuai dengan pengertian pengadaan barang jasa. Jadi ruang lingkupnya ada di kementerian, ada lembaga, kemudian ada perangkat daerah. Jadi kementerian itu seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi. Nah, itu dia masuknya di ruang lingkup kementerian. Nah, lembaga contohnya bisa ke lembaga Badan POM itu tadi, Badan Pengawas. Nah, itu salah satu lembaga juga mengikuti proses pengadaan barang jasa secara pemerintah. Dan perangkat daerah itu termasuk ke gubernur, bupati gitu ya. Nah, itu masuk ke perangkat daerah namanya, sampai ke kecamatan, sampai ke desa, kantor desa. Nah, itu wajib mengikuti proses pengadaan barang jasanya melalui Perpres nomor 12 tahun 2021.
Kemudian anggaran yang digunakan. Nah, ini ruang lingkup anggarannya ya. Jadi anggaran itu bisa dari APBN atau APBD. Gitu ya. Jadi ada dua sumber anggaran ya di proses pengadaan barang jasa ini. Bisa juga dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri atau pinjaman luar negeri. Jadi dana kan banyak tuh investor-investor asing yang bikin usaha di negara kita kan. Nah, itu masuknya mungkin ke pemerintah dananya. Nah, itu namanya pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Jadi dikelola oleh pemerintah. Nanti itu prosesnya tetap mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah di Perpres 21 nomor 12 gitu ya. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis pengadaan. Nah, ini dia. Pengadaan itu dibagi ada 5 jenis sebenarnya. Nanti yang terakhir lagi 1. Kalau umumnya yang sering digunakan di proses pemerintahan itu ada 4 jenis. Ada barang, ada pekerjaan konstruksi, ada jasa konsultansi, kemudian ada jasa lainnya. Nah, ini barang. Barang itu adalah jenis benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dipakai atau dipergunakan, dimanfaatkan oleh pengguna barang. Apa contohnya pengadaan barang? Apa contohnya pengadaan barang? Apa? Ini ya, TV ya, yang sedang kita pakai ini. Jadi ini salah satu contoh jenis pengadaan barang yang ada di Politeknik Negeri Bali. Apa lagi? Meja. Apa? Bisa barang impor, tapi sekarang barang impor itu dibatasi ya, dibatasi. Tidak semua barang impor itu bisa dibeli di menggunakan pengadaan barang jasa pemerintah. Meja ini ya, meja, kursi kalian, AC ini ya. Kenapa nih AC ada nomornya? Oh iya. Kenapa tuh ada nomornya tuh kayak gitu? Nah, itu salah satu AC ini kan salah satu proses dari pengadaan barang jasa pemerintah ya. Nah, kenapa dia diberikan nomor? Nah, itu salah satu tanda ya. Jadi ada 042, 01, 22, 01, 40 sampai 2016. Nah, ini kalau bisa diartikan ini pengadaannya tahun 2016. Pengadaan barangnya tahun 2016 dengan kode sekian. Jadi itu fungsinya untuk pemeliharaan. Jadi kan setiap barang atau setiap konstruksi pun ya, jadi butuh pemeliharaan ya. Jadi itu wajib dipelihara. Jadi makanya diberi kode seperti itu. Dan itu menandakan juga itu adalah barang milik negara. Jadi milik negara. Nah, itu barang. Kemudian pekerjaan konstruksi. Nah, pekerjaan konstruksi itu adalah seluruh atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Ada berapa jenis pekerjaan konstruksi? Berapa jenis pekerjaan konstruksi? Apa lagi? Itu bagiannya ya. Itu bagiannya. Jenisnya? Sipil, terus jalan, kalau bisa saya sebutkan pemeliharaan gedung. Dia jenis pekerjaan konstruksi apa tidak? Masuk. Ya. Masuk. Renovasi gedung. Masuk. Pembangunan gedung. Jadi ada 3 ya. Apa bedanya pemeliharaan dan renovasi? Pemeliharaan itu Pemeliharaan apa? Perbaikan. Kalau renovasi? Perawatannya. Kalau perbaikan? Pemeliharaan? Pemeliharaan itu Kalau lebih spesifik ya bisa dijelaskan. Pemeliharaan itu adalah merawat suatu bangunan atau gedung tanpa merubah dari fasad atau bentuk bangunan. Itu ya kalau kita lebih spesifik. Kalau renovasi, kita merawat atau memelihara atau memperbaiki suatu gedung dengan merubah bentuk atau fasad bangunan. Ya. Jadi itu mungkin lebih detail ya. Kalau pembangunan gedung nggak jelas ya. Jadi renovasi, pernah nggak di rumah kamarnya dari 2 jadi 1? Nah itu kan renovasi ya kan, kita merenovasi suatu bentuk bangunan.
Kalau melihara mungkin kan catnya udah kusam nih, nah itu dicat ulang, nah itu kan pemeliharaan ya. Pemeliharaan ya. Jadi pemeliharaan itu sifatnya rutin. Kalau renovasi tidak tentu ya. Kalau rutin kan mungkin pengecatan 6 bulan sekali, terus 1 tahun sekali gitu kan. Itu pemeliharaan. Oke, lanjut ya. Lanjut ke jasa konsultansi. Nah, jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang ilmu yang mengutamakan adanya olah pikir. Apa contohnya jasa konsultansi? Dokter, Apa? dokter, Apa? sakit, dokter, Dokter, psikolog, psikolog. Kalau kita kaitkan ke dunia konstruksi, ke jasa konstruksi, konsultan apa? Konsultan perencana ya. ya, Lagi? Konsultan pengawas. awas, Lagi? manajemen konstruksi, Manajemen konstruksi. Lagi? Nah, kontraktor maksudnya ke kerjaan konstruksi. Kalau konsultan notaris bisa. Konsultan publik itu kalau keuangan ya. Akuntan publik, pernah dengar akuntan publik? Ada keuangan. Jasa konsultansi desain itu ya, lagi satu ya. Kan perencana dan desain itu kan beda ya. Kalau desain itu paling dia sampai menyusun gambar secara visual gitu kan. Kalau sudah ke jasa konsultansi perencana, dia langsung ke menyusun DED. Atau DED, Detail Engineering Design. Nah, itu masuknya di pengadaan barang jasa masuk ke jasa konsultansi. Ya. Jadi ada proses pemilihan atau tender di sana. Seleksi ya, maaf seleksi namanya ya. Jasa konsultansi itu masuknya ke pengadaan jasa secara tender, tapi prosesnya adalah seleksi. Jadi dia memilih layanan profesional di sana. Misalnya nanti kalian setelah lulus, kalian kan mencari yang namanya SKA gitu kan. Ya SKK sekarang namanya ya, sertifikat keahlian. Nah itu ada jenjang dari jenjang 7 sampai jenjang sekian kan. Kalau baru pengalaman 2 tahun jenjang sekian SKK-nya. Nah itu nanti diperlukan pada saat kalian menawar atau misalnya di salah satu instansi mengadakan pengadaan perencanaan desain gedung apa gitu misalnya kan. Misalnya di Politeknik ada perencanaan desain gedung riset. Nah, sekarang di Politeknik sedang mengadakan atau menyeleksi terkait dengan perencanaan gedung riset. Jadi nanti di depan itu akan ada gedung riset. Nah itu kita sedang mencari jasa konsultansi itu pertama. Nah yang dicari apa? Jasa konsultansi. Tenaga ahli ya. Nah yang dicari itu adalah tenaga ahli. Jadi di sini kan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jadi tenaga ahli apa yang dibutuhkan untuk membangun sebuah gedung riset. Itu misalnya kan. Tenaga ahli apa? Kalau kita di konstruksi ada beberapa tenaga ahli. Ada tenaga ahli struktur kan gitu. Ada tenaga ahli bangunan gedung. Ada tenaga ahli mekanikal dan engineering. Ada lagi tenaga ahli arsitektur. Jadi dalam proses mencari perencana atau DED atau desain itu kita harus mempertimbangkan tenaga ahli yang dibutuhkan. Nah di sana pada pengadaan barang jasa itu masuknya di jasa konsultansi, ya. Oke, kemudian kita lanjut ke jasa lainnya. Nah jasa lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan atau metodologi khusus atau keterampilan, ya. Jadi satu sistem tata kelola yang dikenal luas di bidang dunia usaha yang menyelesaikan suatu pekerjaan. Apa contohnya jasa lainnya? Kalau kita di kampus atau di Politeknik Negeri Bali itu misalnya. Contoh pengadaan jasa yang membutuhkan peralatan. Apa? Yang membutuhkan peralatan atau metodologi khusus. Apa? Lab. Apanya di lab? Pengadaan apanya? Pengadaan peralatan. Pengadaan peralatan itu masuk ke jasa lainnya atau barang? barang, Dia masuknya ke barang ya. Kemudian ini jasa non konsultasi, tapi dia membutuhkan peralatan, metodologi khusus. Contohnya ya, ijazah. Ijazah kalian itu
prosesnya melalui pengadaan barang dan jasa. Tapi dia perlu metodologi khusus nggak buat ijazah tuh? Masa kertas biasa aja kan nggak mungkin kan? Dia perlu metodologi khusus, mungkin harus di scan gini biar kelihatan kode apa gitu kan ijazahnya. Jadi metodologi khusus dan peralatan. Nah, itu ya. Salah satu contohnya ijazah. Kemudian ada lagi toga. Nah, toga wisuda. Kalau kalian wisuda kan butuh toga kan. Nah, itu kan butuh metodologi khusus atau peralatan dan keterampilan untuk membuatnya. Nah, itu masuknya di jasa lainnya. Kan nggak mungkin toga bisa dibeli di toko baju apa namanya tuh. Bisa nggak dibeli toga sama? Nggak bisa kan. Ijazah bisa nggak dibeli di Nadimat gitu misalnya? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Itu butuh metodologi khusus tuh ya. Nah, itu dia masuknya ke jasa lainnya. Nah, itu jenis-jenis pengadaan ya. Nah, ini yang terakhir, pengadaan terintegrasi. Jadi pengadaan terintegrasi ini dilakukan secara terintegrasi dengan mengemas beberapa jenis pengadaan dalam satu paket pekerjaan. Jadi contohnya itu design and build. Nah, jadi ada salah satu instansi itu ingin membangun sebuah gedung misalnya ya. Nah, itu bisa dilakukan pekerjaan terintegrasi. Jadi dari mendesain, membuat TED, sampai nanti menyusun dokumen tendernya itu bisa dilakukan terintegrasi. Itu salah satu pekerjaan yang jenis terintegrasi. Maka seperti kita bangun gedung. Nah, AC apakah bisa langsung dibeli di dalam gedung? Tidak bisa ya. Apa yang bisa dibeli dari AC itu biar dia masuk ke pekerjaan konstruksi atau terintegrasi? Pembuangannya ya. Oke. Instalasinya kan, instalasi pipa dan akan nggak mungkin dipasang dulu dindingnya baru instalasinya dibongkar, nggak mungkin kan. Kan harus masuk semua instalasi AC itu langsung di dalam gedung. Nah, itulah terintegrasi ya. Nanti pada saat gedungnya sudah jadi, tinggal membeli unit AC-nya saja. Jadi pengadaan barang dan konstruksinya dia terpisah. Nah, itu pekerjaan terintegrasi. Kemudian kita lanjut ke cara pelaksanaannya. Oke, cara pelaksanaan PBJ seperti tadi di garis-garis besar sudah disampaikan, ada dua cara. Ada secara swakelola, ada secara penyedia. Jadi swakelola itu cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri. Jadi kementeriannya mengerjakan sendiri, atau lembaga perangkat daerahnya mengerjakan sendiri, atau organisasi kelompok atau masyarakat lainnya. Kemudian penyedia, ada cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak. Jadi setiap pengadaan barang jasa melalui penyedia sudah pasti ada kontrak. Kalau pelaksanaan pengadaan barang jasa swakelola itu dilaksanakan sendiri. Seperti kegiatan-kegiatan mahasiswa kalian kan, open house, dies natalis, nah itu dikerjakan sendiri oleh kampus ya, atau politeknik. Jadi tidak mencari penyedia yang berkontrak di sana. Gitu. Oke, jadi itu ya pertemuan kita yang kedua terkait dengan mata kuliah pengadaan barang jasa. Jadi kita nanti sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, oke, terima kasih ya.